Pasti banyak yang belum tahu, bahwa ternyata ada pohon yang dipercaya sebagai pohon pesugihan. Pohon yang dipercaya sebagai lokasi tempat kerajaan para tuyul. Pohon yang dipercaya dapat membuat orang menjadi kaya dadakan. Selain jenis pohon yang dipercaya sebagai pohon pesugihan, ada juga pohon dan tanaman yang dipercaya dapat membawa sial. Pohon yang disukai ulat dan ular, pohon yang disukai makhluk halus, pohon yang bisa membawa petaka bagi pemiliknya, apabila ditanam di depan rumah. Juga ada beberapa jenis tanaman hias, yang dipercaya sangat baik ditanam di depan rumah, sebab jenis tanaman ini dipercaya dapat membawa keberuntungan, dapat mengundang rezeki. Kepercayaan yang bersumber dari primbon, dari feng shui, dari fakta ilmiah, dan juga dari cerita mitos yang diwariskan para orang tua kepada anaknya dan cucunya. Yang pertama adalah, pohon yang dipercaya sebagai pohon kerajaan para tuyul, yaitu pohon ketos. Pohon ketos adalah salah satu pohon yang dikeramatkan oleh masyarakat Dusun Padangan, Kelurahan Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pohon ini memiliki usia sekitar 800 tahun, yang besar pohonnya 3 meter, tinggi pohonnya kurang lebih 7 meter. Pohon ini dikelilingi oleh tembok berarsitektur Jawa kuno, dan memiliki satu pintu masuk yang harus minta izin oleh juru kunci, sebelum masuk ke area pohon keramat ketos. Pohon keramat ketos dipercaya sebagai jelmaan raga dari Eyang Bondo, yang lepas dari sukmanya. Eyang Bondo adalah salah satu cucu Prabu Jayabaya, dari kerajaan Kediri yang datang ke Padangan, untuk melakukan ritual moksa atau menyatukan diri dengan Tuhan. Menurut cerita, Eyang Bondo memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, dan bisa mengubah bentuk dirinya menjadi apa saja. Eyang Bondo juga bisa memberikan berkah, atau malapetaka kepada orang yang datang kepadanya. Mitos dan misteri pohon keramat ketos sudah ada sejak lama, dan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi oleh masyarakat Padangan, Kelurahan Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berikut adalah beberapa mitos dan misteri yang berkembang tentang pohon keramat ketos. Pohon ketos dimitoskan sebagai pohon pesugihan, atau cara cepat menjadi orang kaya dengan bantuan makhluk halus. Mitos yang menceritakan bahwa orang yang ingin mendapatkan pesugihan harus datang ke pohon keramat ketos. Datang pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon dengan membawa sesaji. Sesaji yang harus dibawa bisa ditanyakan kepada sang juru kunci. Sesaji diletakkan di bawah pohon keramat ketos sambil membaca mantra yang sudah diajarkan oleh juru kunci. Lalu orang yang ingin mendapatkan pesugihan, harus menunggu di bawah pohon ketos sampai tengah malam. Jika beruntung, mereka akan bertemu dengan Eyang Bondo, atau makhluk halus lainnya, yang akan memberikan harta benda kepada mereka. Selain dimitoskan sebagai pohon pesugihan, pohon ketos juga dipercaya sebagai tempat penampakan makhluk halus. Konon katanya, orang yang ingin melihat makhluk halus harus datang ke pohon keramat ketos ini pada malam hari. Akan tetapi ada syaratnya, orang yang ingin melihat makhluk halus, mereka harus berperilaku yang sopan, dan mereka harus menghormati makhluk halus yang menampakkan diri di sekitar pohon ketos. Mungkin ada yang tertarik untuk minta bibit dari pohon ini dan menanam pohon ketos di depan rumah, supaya tidak perlu jauh datang ke Jawa Tengah untuk melihat penampakan makhluk halus. Yang kedua adalah daun tanaman yang sangat disukai oleh ulat, yaitu daun zinnia. Tanaman hias zinnia merupakan tanaman hias yang memiliki bunga warna merah, bunganya berwarna merah cerah. Akan tetapi harus berhati-hati apabila menanam tanaman ini di dekat teras rumah, sebab daun dari tanaman ini sangat disukai ulat bulu. Yang ketiga adalah pohon jeruk. Walau dalam feng shui pohon jeruk dianggap sebagai pohon keberuntungan,
Akan tetapi daun pohon jeruk sangat disukai oleh ulat warna hijau, ulat yang bertubuh gemuk, ulat yang besarnya bisa sebesar jari telunjuk. Jadi apabila menanam tanaman jeruk buah di depan rumah, harus rajin merawatnya. Jangan sampai anggota keluarga badannya gatal, karena menyentuh ulat. Yang keempat adalah, pohon yang juga terkenal sebagai pohon pesugihan. Pohon yang bisa membuat orang jadi kaya dadakan, yaitu pohon dewandaru. Pohon dewandaru adalah pohon yang dikeramatkan di Gunung Kawi. Konon katanya, jika bertapa di bawah pohon dewandaru, dan kejatuhan buah, kejatuhan daun, kejatuhan ranting dari atas pohon ini, maka orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan tertentu. Keistimewaan tertentu yang dimaksud adalah bisa menjadi orang kaya dadakan. Akan tetapi, tidak mudah untuk kejatuhan buah, kejatuhan daun dan ranting dari pohon dewandaru ini. Bahkan banyak yang bertapa di bawah pohon dewandaru selama 1 hari 1 malam, tetapi tidak kejatuhan apapun dari pohon dewandaru ini. Pohon dewandaru dalam terminologi Jawa dapat diartikan sebagai kayu pembawa wahyu dari dewa. Kata dewandaru banyak dijumpai dalam kisah pewayangan, maupun dalam kasanah bahasa Jawa dan Sansekerta. Karena itulah, pohon bernama dewandaru ini kemudian dikaitkan dengan hal mistis. Buah dewandaru bisa dimakan, rasa dari buah ini asam dan manis. Pohon dewandaru sangat baik ditanam di depan rumah, selain dipercaya sebagai pohon pembawa rezeki, dipercaya sebagai pohon pesugihan. Pohon dengan buahnya yang warna-warni ini, dapat menambah cantik halaman rumah. Yang kelima adalah, pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah, yaitu pohon beringin. Pohon beringin bisa tumbuh sangat rimbun, membuat suasana jadi teduh, membuat udara di sekitar pohonnya menjadi sangat lembab. Banyak yang percaya, bahwa pohon beringin merupakan tempat kesukaan para setan. Seperti hantu arwah penasaran, yang suka menampakkan diri menjelang maghrib, mereka sangat menyukai pohon beringin. Bagi para hantu dan setan, pohon beringin seperti rumah kontrakan, penghuninya bisa datang dan pergi kapan saja. Hari ini bisa ditempati hantu arwah manusia tanpa kepala, mungkin besoknya bisa ditempati oleh kuntilanak, ditempati hantu pocong, atau hantu lainnya. Jika ingin sering melihat penampakan hantu, maka bisa menanam pohon beringin di depan rumah. Yang keenam adalah, tanaman ubi gadung. Tanaman ini termasuk jenis tanaman ubi rambat, tanaman yang tumbuh menjalar atau merambat. Ubi dari tanaman gadung berwarna putih, ubi dari tanaman gadung ini bisa dikonsumsi. Akan tetapi, perlu proses yang tidak mudah, untuk mengolah ubi dari tanaman ini supaya dapat dimakan, karena tanaman ubi gadung mengandung racun. Dari mulai batangnya yang menjalar, sampai dengan ubinya yang berada di dalam tanah, seluruhnya mengandung racun. Itulah sebabnya tanaman ubi gadung adalah jenis tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah, tidak baik apabila ditanam di halaman rumah atau ditanam di dekat teras rumah. Karena batangnya yang menjalar dari tanaman ini, dapat mengeluarkan cairan semacam getah dan sangat beracun. Apabila cairan dari batang tanaman gadung sampai tertelan, maka kurang dari 1 jam, orang yang menelan cairan getah dari tanaman gadung ini, perutnya akan terasa mual, kepalanya terasa pusing, dan muntah-muntah. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di dekat rumah. Semua tanaman memang ada manfaatnya, tapi manusia diberi akal pikiran, untuk memilih tanaman yang tidak berbahaya untuk dirinya dan keluarganya. Cairan getah dari tanaman ini sangat bening, tidak terlihat dan sangat berbahaya. Apabila tangan tidak sengaja terkena getah dari tanaman ini, lalu menyentuh makanan, maka makanan yang disentuhnya akan mengandung racun gadung. Yang ketujuh adalah, pohon ara. Pohon ara, apabila dilihat dari kejauhan terlihat seperti pohon beringin. Pohon ara bisa tumbuh tinggi pohon ara bisa melebihi rumah.
Konon katanya hantu penghuni pohon ara, sering berwujud mirip dengan pohonnya. Selain berwujud seperti pohonnya, hantu penghuni pohon ara juga akan berubah wujud sebagai sosok manusia bertubuh besar, dengan rambut panjang yang kusut. Karena hantu penghuni pohon ara sangat jahil, dan sering menampakkan diri, maka akan menakutkan apabila pohon ini ditanam di depan rumah. Yang kedelapan adalah tanaman hias kuping gajah. Tanaman dengan daun lebar seperti telinga gajah, juga dipercaya sebagai tanaman pembawa keberuntungan, tanaman pembawa rezeki. Menurut primbon Jawa, apabila tanaman ini tumbuh subur di depan rumah, maka dipercaya akan mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi pemiliknya. Itulah sebabnya tanaman kuping gajah ini dipercaya sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Yang kesembilan adalah tanaman hias bunga tulip. Ulat sangat suka mengunyah daun dari pohon tulip. Mereka para ulat ini akan sehat dan gemuk di atas daun pohon tulip. Jadi apabila menanam pohon bunga tulip di dekat teras rumah, harus rajin diperiksa. Jangan sampai badan gatal karena menyentuh ulat yang berada di daun pohon tulip. Yang ke-10 adalah pohon sukun. Buah sukun dapat digoreng dijadikan cemilan. Untuk yang tidak suka makan gorengan, buah sukun juga bisa dikonsumsi dengan cara dikukus. Tapi sayangnya banyak yang percaya bahwa pohon sukun merupakan jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di dekat rumah. Selain akar dari tanaman pohon sukun ini dapat merusak tembok rumah, konon katanya pohon sukun merupakan jenis pohon yang dijadikan rebutan oleh makhluk halus. Makhluk halus akan saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun. Akibatnya rumah yang berada di dekat pohon sukun akan sering diselimuti kekuatan mistis. Yang ke-11 adalah tanaman gantung foxgloves. Tanaman hias berbentuk lonceng berwarna ungu ini memang sangat unik. Akan tetapi di balik pesona indah tanaman foxgloves, ternyata mengandung racun. Apabila bagian dari tanaman ini sampai tertelan, maka bisa menyebabkan kejang, menyebabkan badan gemetar, bisa membuat denyut nadi melemah. Kalau tertarik merawat tanaman hias ini, pastikan meletakkannya di tempat yang aman, tidak terlalu dekat dengan teras rumah. Yang ke-12 adalah tanaman bunga lantana. Tanaman yang sering ditanam di taman kota, terutama pada daerah yang memiliki suhu udara lebih dingin. Tanaman lantana memiliki bunga yang berukuran mungil, berwarna putih, berwarna kuning, merah, dan berwarna ungu. Terkadang dalam satu kelopak bunga, terdapat warna bunga yang berbeda. Daun dari tanaman ini mengeluarkan aroma seperti daun jeruk ketika diremas. Dan yang harus diwaspadai, bahwa semua bagian tanaman bunga lantana mengandung racun. Apabila bagian dari tanaman bunga lantana sampai tertelan, maka bisa berbahaya untuk manusia, dan berbahaya untuk hewan peliharaan. Sebaiknya tanaman ini tidak ditanam di area depan rumah, seperti di halaman atau di teras rumah. Yang ke-13 adalah tanaman hias bunga anggrek. Dalam Feng Shui, bunga anggrek melambangkan kecantikan, dan lambang kebahagiaan dalam hubungan keluarga, berdasarkan warna bunganya. Bunga anggrek warna merah muda, dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Bunga anggrek warna putih, melambangkan ketenangan, kejernihan, kepolosan dan kedamaian. Karena itulah bunga anggrek sangat cocok diletakkan, atau ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-14 adalah, tanaman hias berbunga, bernama wisteria. Wisteria merupakan tanaman hias dengan bunga yang cantik, tanaman yang tumbuh dengan menjuntai ke bawah. Tanaman hias ini populer di Jepang dan Cina. Namun, bagian bijinya ternyata beracun untuk manusia dan hewan peliharaan. Zat saponin yang terkandung dalam biji tanaman wisteria, jika sampai tertelan bisa menyebabkan gejala seperti pusing, muntah, bahkan bisa pingsan. Tanaman ini sangat cocok untuk mempercantik pagar area taman.
Karena tanaman ini mengandung racun pada bijinya, maka sebaiknya tidak ditanam di dekat teras rumah. Yang ke-15 adalah pohon buah yang katanya pamali, atau tidak boleh ditanam di depan warung atau toko, yaitu pohon anggur. Banyak yang percaya bahwa apabila menanam pohon anggur di depan warung atau toko, dapat membuat warung dan toko menjadi sepi pembeli. Jika ada yang penasaran dan memiliki warung atau toko, maka bisa menanam pohon anggur ini, menanamnya di depan warung atau toko miliknya. Yang ke-16 adalah bunga wijaya kusuma. Berdasarkan makna kata, wijaya kusuma berarti keindahan yang melambangkan panguripan atau daya hidup. Makna dari kata wijaya kusuma secara utuh, bahwa bunga ini melambangkan kehidupan yang indah, kehidupan yang cukup, serta memiliki kedudukan, sehingga disegani di lingkungan masyarakat. Bunga wijaya kusuma ini merupakan bunga kesukaan para raja di Jawa. Pada waktu itu, hanya keturunan bangsawan atau keturunan raja saja yang boleh menanamnya. Dan beruntung, di zaman sekarang siapa saja boleh menanam bunga ini, bahkan bibitnya bisa minta pada tetangga. Selain bibit dari bunga ini mudah didapat, bunga wijaya kusuma juga sangat mudah ditanam. Cukup dengan mendapatkan satu bilah daunnya, tancapkan di tanah yang subur, maka 1 bulan kemudian sudah panjang tunasnya. Konon katanya, sesuai dengan makna dari kata wijaya kusuma, maka bunga ini merupakan lambang doa bagi penanamnya. Dengan menanam bunga wijaya kusuma, maka penanamnya akan kejatuhan berkah. Kejatuhan berkah yang dimaksud adalah, bunga ini membawa keberuntungan bagi keluarga si penanam. Apabila bunga wijaya kusuma mekar tepat pada malam Jumat, maka itu pertanda bahwa dalam waktu yang tidak lama, pemilik bunga akan mendapatkan rezeki besar yang tidak diduga. Itulah sebabnya bunga ini sangat baik apabila ditanam di depan rumah. Yang ke-17 adalah bunga melati. Tanaman hias berbunga yaitu melati, tidak baik apabila ditanam di dekat teras rumah. Sebab tanaman bunga melati, termasuk jenis tanaman semak yang tumbuh rendah. Karena itulah tanaman ini, menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi ular untuk bersarang. Itulah beberapa jenis tanaman. Tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa rezeki. Dan juga jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa sial.